Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taha Munawar, kelas 1B dari Prodi PAI yang akan menjelaskan surah Al-Baqarah ayat 23 yang berbunyi wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim min mislihi wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan jika kalian adalah dalam keraguan dari apa yang kami turunkan atas hamba kami, yakni Nabi Muhammad, maka datangkanlah satu surah dari sepertinya, satu surah yang sama sepertinya, dan ajaklah kalian pada penolong-penolong kalian dari selain Allah jika kalian adalah orang-orang yang benar. Ayat ini diturunkan untuk orang kafir. Kami akan memenggal satu persatu ayatnya nanti yang kami bacakan tadi. Wa in kuntum fi raibin, dan jika kalian adalah dalam keraguan, fi raibin, kita menghindari ragu. Kalau ini untuk orang kafir, jika kalian orang kafir itu ragu dalam terhadap Al-Quran, berimanlah kepada Al-Quran sehingga kalian harus berpedoman pada Al-Quran. Karena orang kafir itu ragu terhadap Al-Quran, padahal disuruh buang keraguan tersebut. Yang kedua poinnya, mimma nazalna, kita meyakini bahwa Allah yang menurunkan Al-Quran. Yakin, wahai orang kafir, yakinlah bahwasanya hanya Allah yang menurunkan Al-Quran, bukan buatan Nabi Muhammad. Karena apa? Nabi Muhammad itu digelar tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Mana mungkin bisa membuat Al-Quran. Tapi anggapan orang kafir itu Nabi Muhammad yang membuat. Padahal Nabi Muhammad digelar tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Itu kesalahan orang kafir. Ala abdina, wahai orang kafir, yakinilah bahwasanya Nabi Muhammad adalah hambanya Allah, tidak mungkin berkhianat untuk mengganti Al-Quran. Itu poin yang pertama atas ala abdina. Kemudian yang kedua, kita mencontoh Nabi Muhammad, atau orang-orang kafir, contohlah bahwasanya Nabi Muhammad untuk menjadi hambanya Allah. Contohlah Nabi Muhammad sebagai hamba yang al-arifin, as-sadiqin. Contohlah akhlakul karimah Nabi Muhammad. Tapi apa nyatanya? Orang kafir tidak mencontoh. Orang kafir malah mencaci, menzolimi. Padahal Nabi Muhammad, di sini kita ambil juga, jadi orang Islam juga kita jadikan pelajaran. Orang Islam, sesama Islam itu jangan mencela, jangan menzolimi. Sesama Islam aja menzolimi, menghardik, mencaci, itu tidak baik. Nabi Muhammad berdakwah padahal dizolimi oleh orang kafir, tapi Nabi Muhammad nyatanya apa? Malah mendoakan orang-orang kafir tersebut supaya mendapatkan hidayah di dalam kehidupannya. Faktu, penggalan ayat tersebut, kita berbicara menghadapi orang kafir dengan minta bukti. Faktu, minta bukti. Jangan sampai sebagai orang Islam itu terhasut atau terbawa. Boleh berkawan, boleh bertoleransi, tapi jangan sampai kita yang terikut dalam gaya milenial orang kafir. Banyak sekarang anak muda sampai lupa bahwasanya
dia beragama Islam, tapi kehidupannya sehingga melalaikan apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang oleh Allah malah dikerjakan, itu tidak baik. Kebanyakan anak muda sekarang Islam hanya namanya saja Islam, tapi kehidupannya seperti orang-orang yang tidak beragama Islam. Selanjutnya bisu rotim mimislihi. Kita yakin tidak ada yang bisa menurunkan Al-Quran. Tidak ada yang bisa menurunkan Al-Quran meskipun satu surah saja. Sampai-sampai orang kafir itu disuruh membuat satu ayat untuk menandingi Al-Quran, tapi tidak bisa. Itu mantapnya Al-Quran. Jadi sebagai umat muslim, atau sebagai umat beragama Islam, itu jangan sampai berpikiran bahwasanya ada yang lebih indah daripada ayat Al-Quran atau syair-syair yang lain, bahwasanya bisa menandingi Al-Quran. Tidak bisa, karena sudah ada ayat bisuratim mimislihi. Kita yakin, jangan ada sedikit pun di hati kalian ada kata-kata atau syair yang bisa menandingi Al-Quran. Jika seorang pun bisa membuat, ibarat katanya tuh, jika seorang kalian bisa membuat telinga, berarti bisa membuat jantung, syaraf dan sebagainya. Ibarat kata gitu. Itu mustahil seseorang bisa. Poin selanjutnya, ayat penggalan selanjutnya, wadu suhada akum min dunillah, wada'u syuhada akum min dunillah. Kita yakin bahwa Al-Quran tidak bisa dibikin oleh orang selain Allah. Meskipun oleh orang banyak. Karena apa? Mustahil, karena ini ciptaannya Allah. Karena semakin banyak orang yang berusaha membandingkan Al-Quran dengan kata-kata, atau berusaha semakin banyak perbedaan, pasti tidak akan jadi. Semakin orang berusaha untuk membuat kata atau syair untuk menandingi Al-Quran, itu mustahil, karena pasti tidak akan jadi. Poin yang terakhir, in kuntum shodiqin. Kita berusaha di in kuntum shodiqin itu ada 2 poin. Kita berusaha menjadi orang-orang yang benar dan membenarkan Al-Quran. Jadi sebagai umat muslim, berusahalah menjadi orang yang benar dan membenarkan Al-Quran, dan mengikuti apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran, dan menjauhi larangan Allah dalam Al-Quran. Seperti la taqrabu zina, jangan kau dekati zina. Jangan kau sekali-kali mendekati, apalagi berzina. Jangan kau dekati. Poin yang kedua, kita meyakini bahwa orang-orang yang tidak membenarkan Al-Quran adalah orang-orang yang tidak benar, sehingga abaikan. Jika orang yang tidak membenarkan Al-Quran jangan dihiraukan, maka pegang teguh Al-Quran, dan abaikan mereka orang yang mencela Al-Quran, dan jangan dihiraukan. Maka kita harus berpegang teguh, pegang keimanan bahwasanya Al-Quran adalah ciptaan Allah. Kesimpulannya, ayat ini diturunkan supaya orang kafir itu hilang keraguannya bahwasanya ini ciptaan Nabi Muhammad. Bukan, ini adalah
ciptaannya Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.